Pemirsa, Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran akan ditutup operasionalnya mulai 31 Desember 2022 mendatang. Lalu bagaimana antisipasi jika ada lonjakan kasus baru? Selengkapnya telah bergabung bersama kami Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Heri Trianto. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak Eva, salam sehat. Baik, dengan Vera di studio Pak Heri. Baik Pak Heri, rencana penutupan operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran pada tanggal 31 Desember ini apakah sudah final atau masih dikaji lagi? Iya, jadi memang surat pemberitahuan ke Pangdam itu sudah diberikan ya pekan lalu dan penutupannya secara efektif di tanggal 31 Desember 2022. Sebenarnya ini berbarengan juga dengan sejumlah rumah sakit lain ya, seperti di RSKI Galang, di mana sudah diserah terimakan juga ke Pangdam setempat gitu. Tapi khusus untuk RSDC ini sebenarnya penutupannya tidak seluruhnya, dalam arti tower 6 yang berkapasitas 1.647 tempat tidur itu akan tetap disiagakan antara bulan Januari sampai bulan Maret 2023 gitu ya. Itu akan tetap disiagakan dan rasanya itu cukup memadai untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus dan diperlukan tempat perawatan bagi pasien yang tertular virus COVID-19 setelah libur Nataru ini, Mbak Vera. Iya, masih ada satu tower yang disiagakan, tapi apa pertimbangan utamanya untuk penghentian operasional RSDC Wisma Atlet untuk tower-tower yang lainnya, Pak Heri? Iya, jadi selama April itu kalau data yang kami miliki tingkat keterisiannya, bornya, itu selalu di bawah 5%. Jadi selama 7 bulan ini sebenarnya terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan ya, di mana kasus peningkatan penularan itu bisa dipertahankan pada level yang cukup rendah. Dan dalam 2 pekan terakhir kita juga lihat hanya ada 21 tambahan pasien ya, sementara lebih dari 88 diantaranya dinyatakan sembuh. Dan tadi seperti di awal paket ini juga disampaikan bahwa saat ini tinggal 4 orang pasien yang dirawat di sana, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Jadi memang ini yang akan kita siapkan, di mana tower 6 itu tetap bisa beroperasi. Dan sebenarnya secara perlahan para relawan kesehatan yang menangani pasien ini juga jumlahnya terus menurun. Dulu pada puncak kasus kita pernah dibantu oleh 2.000 relawan ya, kesehatan baik dokter maupun perawat maupun petugas rekam medik dan lain-lain. Tetapi saat ini yang bersiaga di sana karena pasiennya jumlahnya juga terbatas, tinggal 200 orang, di mana 171-nya merupakan tenaga kesehatan. Nah, ini yang kemudian nanti kita siagakan pada proses transisi. Kita tentu saja berharap tidak terjadi lonjakan kasus setelah libur Nataru ini, dan benar seperti saya disampaikan Presiden baru saja bahwa kita akan juga menunggu hasil serosurvei yang akan dilakukan pada awal Januari 2023. Karena serosurvei yang terakhir kita lakukan itu terjadi pada bulan Juli 2022, di mana 98% dari populasi masyarakat di Indonesia itu memiliki imunitas terhadap COVID. Tentu saja kita lihat nanti hasil serosurveinya, jika kemudian masih di atas 90%, kita berharap seperti itu. Tentu kebijakan-kebijakan lain yang lebih signifikan dalam kita mengakhiri pandemi ini akan kita bisa sampaikan ke publik secara lebih terbuka. Baik, untuk pasien yang masih ada 4 pasien di RSDC Wisma Atlet ini, bagaimana kondisi mereka? Apakah nanti setelah tanggal 31 ada kemungkinan misalnya untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat lainnya? Iya, ini ada 4 orang dan semuanya bergejala ringan. Rasanya sudah dihitung sampai 1 minggu ke depan mereka sudah selesai menjalani perawatan atau isolasi. Hanya 1 pasien dengan gejala ringan memiliki komorbid, tapi tadi saya komunikasi dengan pihak RSDC, kondisinya juga sangat
stabil dan kita tinggal menunggu beberapa hari ke depan. Nah, bagaimana kemudian ke depan pasien-pasien itu, atau jika mungkin ada kemungkinan pasien baru yang masuk, ya tentu saja masih bisa dirujuk sesuai dengan prosedur yang lama gitu. Selain di rumah sakit darurat Wisma Atlet, sebenarnya kita memiliki juga rumah sakit rujukan, terutama rumah sakit umum daerah untuk perawatan COVID-19. Jadi sebenarnya ini tidak ada berubah, bahkan ketika PPKM nanti dicabut, itu juga tidak berarti bahwa kita mengakhiri masa kedaruratan pandemi ini. Karena pandemi ini benar-benar ditentukan oleh WHO untuk melihat keseluruhan kondisi di dunia, apakah kemudian ini bisa berakhir dan bisa dikatakan sebagai endemi. Baik Pak Heri, konfirmasi sekali lagi, artinya per 31 Desember tidak benar bahwa ditutup seluruhnya karena masih ada 1 tower yang disiagakan. Jadi setelah itu pun ketika ada pasien yang ingin dirujuk ke sana masih bisa diterima begitu ya dengan di tower 6 ini? Nah, jadi di tower 6 itu dengan 1.647 tempat tidur rasanya merupakan kapasitas yang cukup memadai ya. Ini kalau disebut rumah sakit yang bersiaga mungkin menjadi rumah sakit terbesar dengan kapasitas lebih dari 1.600 tempat tidur. Jadi rasanya masyarakat juga tidak perlu cemas bahwa pemerintah tetap mengantisipasi segala kemungkinan ini dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja pesan utamanya ke masyarakat, bagaimana masyarakat ini tetap menjaga disiplin protokol kesehatan karena mereka juga sudah tahu bagaimana virus ini menular. Yang selain itu yang harus dipahami oleh masyarakat adalah mereka harus mempercepat untuk mendapatkan akses vaksin booster untuk memastikan imunitasnya bertambah pada periode 1 pekan atau 2 pekan ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan karena libur Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih Pak Heri Trianto sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat.